Lu ngerasa nggak sih kayak lu tuh sekarang makin tua, tapi lu ngerasa belum ngapa-ngapain gitu? Nah, ini sebenarnya nyambung banget sih sama satu film yang namanya adalah Tick Tick Boom. Filmnya ini nyeritain soal penulis lagu di tahun 1980-an, di mana sebenarnya si penulis ini dalam filmnya itu ya, ngerasa takut karena dia udah mau umur 30 tahun. Dia ngerasa dia belum berhasil ngelakuin apapun, dan ngerasa kalau dia lagi kejar-kejaran sama waktu. Menariknya adalah rasa takutnya bukannya ngebantu dia, tapi ini malah ngebuat beberapa aspek di hidupnya juga jadi bermasalah. Dan kalau misalnya lo denger cerita tadi, mungkin lo ngerasa relatable juga sih. Bahkan bisa jadi perasaan takut dan cemas itu mungkin udah datang ke kita sejak kita umur 21, misalnya pas lulus kuliah. Atau bahkan 17, pas kita mau masuk kuliah. Dan bisa jadi ini sulit banget buat hilang. Bahkan bisa jadi bertahun-tahun lo mengalami perasaan cemas dan takut ini. Nah, makanya di video kali ini gue mau ngasih tahu kalau misalnya lo nggak sendirian sebenarnya, karena banyak yang kayak gini. Sayangnya ya kita nggak pernah belajar tentang ini di sekolah. That's why gue bakal ngasih tahu beberapa cara buat ngelewatinnya, so lo stay tune di satu video sebelum tidur ini, oke? Nah, kalau misalnya ditanya, kenapa sih kita ngalamin itu gitu, kecemasan dan ketakutan itu? Well, jawabannya sebenarnya ada banyak. Mulai dari kecenderungan kita buat ngebandingin diri sama orang lain, karena munculnya sosmed, terlalu banyak pilihan hidup yang bisa diambil gitu. Sekarang tuh banyak banget pilihan ya, dan kita jadi bingung. Dan yang ketiga juga kita takut bahwa jalan yang udah kita ambil, ini tuh salah gitu. Dan lain sebagainya. Banyak ya faktornya. Saking banyaknya orang muda di umur 20-30 tahun yang ngerasa kebingungan dengan hidup, dan akhirnya ngerasa cemas, takut karena proses pendewasaan, ada istilah yang namanya adulting anxiety, di mana orang-orang tuh takut buat ngejalanin proses pendewasaan. Jadi pengennya muda terus. Di satu sisi kita juga lagi berusaha nyari tempat di dunia ini dengan, ya kita pengen karir yang tepat kan. Tapi ada banyak tuntutan juga, entah itu nyari pasangan hidup, mungkin punya anak, punya rumah, punya mobil, sampai mungkin nemuin makna dan impact yang mau lo cari gitu dalam hidup lo. Dan itu sebenarnya kan banyak ya. Banyak banget yang perlu kita pikir dan kita lakuin dalam waktu singkat. Dan banyak juga pilihannya. Dan kita juga sering banget ngebanding-bandingin sama orang lain, ya wajar aja kalau ini jadi bikin kita makin stres. Dan zaman sekarang makanya orang stres makin banyak. Yang jadi masalah adalah kita nggak pernah diajarin ini di sekolah juga sih. Makanya ya kalau lihat 1% kita kan selalu ngadain webinar ya. Salah satunya adalah webinar Quarter Life Crisis yang sebenarnya ya bakal diadain deket-deket ini. Tapi itu nanti gue bahas di akhir aja. Yang jelas ini adalah ya hal yang urgent tapi nggak dibahas gitu di sekolah. That's why lo mungkin harus cari platform lain kayak 1% gitu ya. Terus gimana nih caranya biar lo bisa mengatasi rasa takut dan cemas terhadap quarter life crisis ini gitu, yang sebenarnya ngeganggu sih ya. Nah, caranya ada beberapa. Pertama, sebenarnya yang bisa lo lakukan adalah lo mengakui bahwa ini tuh ya nggak apa-apa dan memang berat gitu. Jadi memang proses pendewasaan tuh kadang berat. Kadang nggak ada salahnya sih buat kita untuk menyuarakan frustrasi kita. Kalau misalnya emang berat, tapi bukan berarti kita jadi ngeluh terus atau nyerah gitu aja ya. Tapi kayak di sini adalah ya tahap dimana kita mengakui, menerima bahwa sebenarnya emang hampir semua orang ngerasain ini, lu juga ngerasain dan nggak apa-apa. Dan di sini juga adalah waktunya dimana lu mulai menerima dan memisahkan sebenarnya ini bisa lu kontrol atau enggak. Karena kadang kita berusaha mengontrol perasaan atau kejadian yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu. Mungkin lo nggak bisa ngontrol tuntutannya, tapi kan lo bisa ngontrol lo mau milih yang mana. Mungkin itu bisa lo tentuin sekarang. Yang kedua, lo bisa mulai fokus sama diri lo sendiri. Nah, salah satu cara utama buat bikin proses pendewasaan diri nggak terlalu serem, nggak terlalu menakutkan gitu ya, itu sebenarnya bisa dimulai dengan nyari tahu goal apa yang mau lo capai, tujuan apa yang mau lo capai. Nah, jadi instead of lo ngedenger apa maunya orang, sebenarnya yang paling tepat adalah coba lihat apa yang lo mau sebenarnya. Dan bisa aja sesimpel kayak, oke, lo mau fokus buat dapat kerja. Nah, ini bisa jadi tujuan lo. Dan dari contoh tadi ya yang simple ngedapetin kerja misalnya, lo kan bisa ngelakuin banyak hal. Mulai dari bikin CV, lo misalnya ikut kursus apa, lo misalnya ikut mentoring 1% biar pede dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu semua kan ya banyak ya. Tapi jangan mulai dengan apa yang harus dilakukan. Mulai dengan goalnya dulu aja. Jadi kayak mulai dari, lo tuh mau kemana sih? Karena kalau pilihan sih banyak ya.
Lu mau ngapain sih banyak, kursus di mana juga banyak, tapi kayak lebih baik tujuannya dulu. Jadi lihat ke diri lo dulu, tujuannya apa, nggak usah lihat gimana orang mencapai goal mereka, apalagi kalau itu bikin lo semakin stres, mungkin lo bisa fokus ke diri sendiri dulu. Dan kalau misalnya goalnya udah tercapai, apresiasi diri gitu ya, dan masuk ke goal berikutnya. Yang ketiga adalah coba lo lihat di dalam kepala lo sebenarnya banyaknya berpikir negatif atau positif. Maksudnya adalah bukan lo harus berpikir positif setiap saat ya, tapi kayak coba lihat deh, apakah sebenarnya lo sendiri itu sering ngekritik diri lo. Jangan-jangan diri lo itu nggak maju-maju karena sering banget diri lo mengkritik diri lo sendiri. Nah, lo bisa perhatiin nih kata-kata apa yang sering kali lo pikirin dan lo ucapin mungkin ke diri lo sendiri. Dan kalau misalnya lo ngerasa ketakutan, lo merasa nggak gerak gara-gara kata-kata atau pikiran yang lo pikirin sendiri, sebenarnya lo bisa revisi sih kata-kata itu dan hindari ya mengatakan hal-hal yang negatif ke diri lo sendiri. Kalau misalnya kesulitan ya wajar sih. Yang tadi gue bilang, kita nggak pernah belajar ini di sekolah. Gak ada salahnya juga sih kalau lo misalnya butuh atau mau cari bantuan soal itu. Ada temen lo kan, ada orang tua lo, ada mungkin juga webinar atau konsultasi 1% sih. Buat lo yang ngerasa kayak butuh bimbingan dan lain sebagainya gitu ya, butuh materi, butuh worksheet, dan kayak lo pengen ngetes diri lo tuh kayak gimana sih sebenarnya orangnya. Karena di 1% ada psikotes, nah disinilah sebenarnya gue mau ngasih info soal webinar yang tadi gue kabarin. Nah jadi kita itu ada webinar Quarter Life Crisis, ini bakal diadain tanggal 18 Desember, nah silahkan. Buat lo yang ngerasa butuh, ini bisa jadi awal mula sih buat lo belajar lebih dalam, karena kita nggak pernah belajar ini kan. Biar pertama bisa ngurangin stres, yang kedua biar lo tahu tujuan lo apa, dan yang ketiga biar lo juga bisa dapat bimbingan sih. Dan mungkin lo juga ketemu orang yang punya keresahan yang sama dan dapat jawaban juga dari orang-orang itu. Dan di sini lo bakal denger penjelasan langsung dari psikolog 1%, Kak Sabrina ya, soal cara-cara tadi. Kalau misalnya lo tertarik, langsung aja klik link di description box. Kali ini ya, gue mau ngasih kode promo buat lo yang nonton sampai habis, biar lo bisa dapat potongan harga spesial dari 1%. Akhir kata, proses jadi dewasa tuh memang berat ya. Tapi di saat bersamaan ya proses ini akan penuh dengan pembelajaran. Jadi ya pesan gue buat lo adalah ya jalani aja dulu, belajar terus-menerus, atasi rasa cemas lo, dan kayak jangan lupa buat belajar sih. Dan menjadi lebih baik seenggaknya 1% setiap harinya. Sekian dari gue, gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.